hormati, seluruhnya sudah siap, bisa kita mulai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, tepatnya hari ini pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, Polri melalui Bareskrim Polri, Direktorat Tipideksus akan menyampaikan terkait program-program dan kemudian apa yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, rekan-rekan media yang saya hormati, di sini hadir bersama kita ada Dir Tipideksus, Brigadir Jenderal Polisi Helvi Assegaf. Kemudian juga rekan-rekan bisa lihat ini merupakan bagian daripada penegakan hukum yang secara strategis di mana kolaborasi dikedepankan. Turut hadir ada Bapak Yan Triyono, Eskom MSI selaku Direktur Standarisasi dan Pengendali Mutu Kemendak. Selamat datang Bapak. Kemudian juga ada Bapak Teguh Ujianto, beliau Auditor Inspektorat Investigasi Kementan. Kemudian juga di sini hadir Ibu Dian Fatikah Aristiami, SSI, MT, selaku Manajer Teknis Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Kementan. Serta hadir bersama kita Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Zain Dwi Nugroho, SH SIK MSI, dan Kasubit 1 di Tipideksus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Edi Suranta Sitepu SIK MH. Rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih telah menunggu. Beberapa yang menjadi perhatian kita ketahui Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sudah menyampaikan apa yang menjadi atensi dan kemudian mendasari pada hasil temuan pertama kali dari Bapak Kementan terkait dengan adanya dugaan kasus beras yang tidak sesuai dengan mutu. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama-sama, maka Bapak Kapolri langsung menindaklanjuti dengan informasi tersebut dan kemudian ditindaklanjuti oleh Dir Tipideksus Bareskrim Polri. Maka untuk hal ini akan disampaikan apa langkah-langkah konkret yang telah dilaksanakan oleh Bapak Direktur Tipideksus Bareskrim Polri beserta seluruh penyidik. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri untuk memberikan hasil daripada kegiatan langkah konkret yang sudah dilakukan. Kami persilakan. Terima kasih, Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karopenmas, Brigjen Pol Truno Yudo. Yang kami hormati Bapak Yan Triyono selaku Direktur Standarisasi dan Pengendali Mutu Kemendak. Yang kami hormati Bapak Teguh Ujianto, Auditor Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian. Yang kami hormati Bu Dian Fatikah Aristiami selaku Manajer Teknis Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Kementan. Yang kami hormati Bapak Wadir Tipideksus Bareskrim Polri, Bapak Kombes Pol Zain Dwi Nugroho. Kami hormati Kasubdit 1 di Tipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Edi Suranta Pinem, para Kanit Subdit 1 di Tipideksus Bareskrim Polri, dan seluruh anggota Satgas Pangan Polri.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, atas semua nikmat yang diberikan kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan hari ini. Press release terkait dengan keberhasilan Satgas Pangan Polri dalam pengungkapan kasus beras, penjualan beras yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan yang tertera pada kemasan tersebut. Di Tipideksus Barreskrim Polri melalui Satgas Pangan telah melakukan penegakan hukum kasus yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, karena memang sangat merugikan masyarakat penjualan beras premium dan medium yang tidak sesuai standar atau mutu yang tertera pada kemasan tersebut. Secara garis besar kami sampaikan bahwa menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari Bapak Menteri Pertanian melalui surat tertulis yang disampaikan kepada Bapak Kapolri, kita langsung merespon sesuai dengan perintah Bapak Kapolri untuk segera menerbitkan laporan polisi, yaitu LPA 21 bulan 7 2025, LPA 22 bulan 7 2025, dan LPA nomor 23 tahun 2025. Kami sampaikan kronologis terkait dengan peristiwa tersebut, yaitu pada tanggal 26 Juni 2025, Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali karena di masa panen raya beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Ini yang disampaikan dan trennya tidak menurun tapi malah naik. Sehingga dilakukan pengecekan ke lapangan dan ternyata ditemukan di pasar yang dilakukan oleh beliau dari mulai tanggal 6 sampai 23 Juni 2025 pada 10 provinsi mendapatkan sampel beras 268 pada 212 merek beras dengan hasil yang pertama, terhadap beras premium terdapat ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi sebesar 85,56%, ketidaksesuaian HET sebesar 59,78%, ketidaksesuaian berat beras kemasan atau berat real di bawah standar sebesar 21,66%. Kemudian terhadap beras medium terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24%, ketidaksesuaian HET atau harga di atas HET sebesar 95,12%, ketidaksesuaian berat beras kemasan berat real di bawah standar sebesar 90,63%. Kemudian berdasarkan ketidaksesuaian pada poin 1, 2 tersebut, terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar 99,35 triliun, terdiri dari beras premium sebesar 34,21 triliun dan beras medium sebesar 65,14 triliun. Ini yang disampaikan oleh Bapak Menteri kemarin. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pangan Polri segera melakukan proses penyidikan dengan membuat laporan informasi dulu. Dengan melakukan penyelidikan terhadap 212 merek tersebut, kita lakukan penelusuran bekerjasama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut
tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Selain itu juga Polri Satgas Pangan melakukan kegiatan pemeriksaan kepada para saksi, pemeriksaan terhadap ahli untuk menjelaskan hasil lab tersebut dan ahli perlindungan konsumen. Dari hasil penyidikan sementara ditemukan tidak produsen atas 5 merek tersebut, yaitu merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan, melakukan penyegelan atau status quo, serta penyitaan di TKP, tempat produksi, gudang, retail maupun kantor terkait barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk lokasi atau TKP yang kita lakukan penggeledahan untuk pencarian dokumen, yaitu di kantor dan gudang PT FS di Jakarta Timur, gudang PT FS di Subang, Provinsi Jawa Barat, kantor dan gudang PT PIM di Serang dan di Provinsi Banten, serta pasar beras Induk Cipinang, Jakarta Timur. Dari hasil penyelidikan tersebut, penyidik mendapatkan fakta bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut. Menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun Anak Kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti bersama dengan tim Puslap 4 Polri untuk mencari jejak digital, serta petugas pengambil contoh PPC Kementerian Pertanian RI dan di 4 lokasi TKP tersebut di atas. Selanjutnya kita melakukan pengujian laboratoris terhadap uji sampel yang kita temukan di lapangan tadi oleh Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian terhadap barang bukti tersebut. Sampai dengan pagi hari ini, barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Selanjutnya dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, yaitu dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. Hasil uji lab
juga bagian daripada barang bukti yang kita sudah dapatkan, yaitu hasil lab dari Kementerian Pertanian terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita, serta anak kembar. Dari hasil penyidikan kita, untuk sementara pasal yang kita persangkakan terhadap perkara tersebut yaitu tindak pidana perlindungan konsumen dan atau pencucian uang dengan cara memperdakan produk beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada label kemasan, sebagaimana dimaksud pada pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi, penjualan barang atau jasa tersebut. Dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda maksimal 2 miliar. Untuk ancaman hukuman Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut dari Satgas Pangan selaku penyidik yaitu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak korporasi, dalam hal ini produsen beras yang memproduksi merek tersebut tidak sesuai dengan standar mutu, melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka, mengembangkan perkara terhadap dugaan adanya merek-merek lain yang juga tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran. Selanjutnya melakukan tracing aset atas hasil kejahatan tindak pidana asal yang tadi kami sampaikan. Polri, khususnya Ditpideksus, Baris Krim Polri melalui Satgas Pangan Polri akan terus melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras maupun komoditas lain yang tidak sesuai dengan mutu. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas pangan nasional. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar nasional Indonesia, dan sesuai dengan berat bersih serta tertera pada kemasan. Dan kepada pelaku usaha, kami tegaskan untuk tidak melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan segan-segan menindak dengan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat mencegah terulangnya kejahatan tersebut di masa mendatang. Mari kita sama-sama wujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2025. Sekian yang bisa kami sampaikan, waktu kami kembalikan Bapak Karpenmas. Baik rekan-rekan, itulah komitmen Polri, di mana khususnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Baris Krim Polri melalui Satgas Pangan, Polri terus mengupayakan dan melakukan langkah-langkah konkret. Saat ini sudah memasuki proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pangan, khususnya terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan mutu. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan, kami bagi sesi pertama dengan 3 penanya dari sebelah kanan, langsung 3 orang. Silakan sebutkan nama dan medianya. Kami persilakan dari yang paling kanan, tengah, kemudian kiri. Silakan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Saya Sahrul dari Jawa Pos, izin bertanya beberapa hal. Pertama, dengan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh Satgas Pangan, tadi disampaikan juga ada penyitaan dan sebagainya. Jumlahnya juga luar biasa besar. Ini untuk memastikan proses hukum.